Shalom, selamat pagi semua jemaat GBI Muara Karang yang dikasihi Tuhan Yesus dan semua yang menyaksikan ibadah online ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kita dimanapun kita berada, amin. Mari kita bersuka cita pada hari ini, kita puji Dia dengan segenap hati kita. Kita rasakan kebaikannya, kita kecap kebaikannya dan melihat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan bertepuk tangan, dengan bersorak-sorai kita naikkan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari naikkan pujiannya dari awal dengan sukacita dan sorak-sorai. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari kita bersyukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditabur tertanam dalam hati kita, merema dalam hati kita, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya Yesus, kami selalu teringat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Dan kami selalu bertanya Tuhan, dengan apa yang bisa kami lakukan untuk kami membalas cinta-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Karena Kau adalah Allah yang setia dan Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulih
pujiannya dari awal. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, jiwaku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan ucapan syukur kehadiran-Nya. Kami bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Katakan dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Yesus, selamanya kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami persilakan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom GBI Muara Karang, bagaimana kabarnya saudara? Saya percaya kita ada di dalam perkenanan Tuhan, di mana Tuhan menjaga kita, dan bahkan kita tidak menyadari bahwa kita sudah berada, udah mau di akhir penghujung daripada tahun 2020. Waktu terasa cepat sekali, dari awal pandemik dari bulan Maret sampai hari ini. Satu hal yang pasti, walaupun keadaan tidak pasti, tapi Tuhan yang kita sembah, Dia selalu
pasti bagi saudara dan saya. Dan ini adalah sebuah kehormatan untuk saya bisa berbagi firman Tuhan kembali di gereja GBI Muara Karang. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Tapi terlebih dahulu saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengundang saya. Dan yang kedua, saya mengucap syukur kepada Pak Fajar dan seluruh keluarga besar daripada GBI Muara Karang. Karena saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan sedang mau kerjakan hari-hari ini dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mungkin bagi kita yang baru link in ke GBI Muara Karang punya YouTube, mungkin sengaja maupun tidak sengaja, saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sengaja. Saya percaya pasti ada pesan dan perintah Tuhan yang Tuhan lagi mau gerakan kita. Kita klik YouTube-nya GBI Muara Karang dan suddenly kita mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan mau berbicara kepada saudara. And sebelum kita mulai, mari saya mau ajak saudara semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul, di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Bahkan Engkau ada di dalam hati Tuhan. Speak to us, berbicara kepada kami pada hari-hari ini, karena yang kami butuhkan adalah firman-Mu. Karena firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membebaskan kami, memberikan kami masa depan yang indah, memberikan kami kepastian di dalam keadaan yang tidak pasti ini Tuhan Yesus. So I speak blessing. Berbicara lebih lagi Tuhan Yesus kepada setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan, amin, amin, amin. So good, senang sekali saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua. Sekali lagi, gereja hari-hari ini tidak pernah dilimitasi oleh ruang, tempat. Di mana saja saudara berada, gereja adalah saudara. Gereja terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan dapat berbicara di mana saja saudara berada. And saya bersyukur karena kita menyembah Tuhan Yesus yang tidak mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Bukan cuma sekedar itu, Dia dapat berbicara kepada saudara kapan saja. And it's a blessing. Biar hari ini pesan ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua. Dan hari ini saya akan membawakan dari sebuah seri yang saya sedang buat yang berjudul Hello, my name is One. Halo, nama saya satu. Ya, karena saya percaya saudara mungkin pernah datang ke sebuah konferensi atau saudara pernah mungkin datang ke sebuah tempat yang baru yang mungkin belum pernah kita hampiri sebelumnya. Dan biasanya kalau kita menjadi seorang tamu, kita suka memakai stiker Hello, my name is. Karena pentingnya stiker itu, karena itu menunjukkan identitas kita, nama kita, dan bahkan mungkin latar belakang kita pun juga. Tapi hari ini saya mau bagikan di saat-saat pandemik seperti ini. So I want to share to everyone yang nonton bahwa hello, my name is One. Satu. Dan kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Dan di perikopnya dikatakan apa? Banyak anggota tetapi satu tubuh. Di sini tulis apa? Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, baik yang telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing, ini menarik, garis bawahi, secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut
pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota tubuh yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Can you guys say amen? Katakan amin bersama-sama. Mungkin bagi saudara yang belum membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kok panjang banget ya. Kita sebagai satu gereja GBI Muara Karang bersama-sama kita bisa baca ayat firman Tuhan ini, biar ayat firman Tuhan dapat menguatkan kita semua. Dan sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, saya mau cerita kepada saudara. Saya adalah salah satu orang yang paling suka dengan namanya olahraga. Saya sudah katakan beberapa kali gitu. I love sport. Dan kalau saudara perhatikan dari sebuah tim daripada olahraga apa, kebetulan saya suka basketball. Saya suka bola basket. Dan saya suka nonton NBA. Dan kalau saudara perhatikan dari sebuah tim di NBA, tim NBA itu tidak bergantung kepada hanya satu pemain saja. No. Tapi dia ada 5 pemain inti, ada 6 atau 7 pemain cadangan. Dan bukan cuma sekedar pemainnya saja yang bermain, tapi mereka mempunyai tim ya, di mana dia punya coach, guru, basketball coachnya. Bukan cuma basketball coachnya saja, tapi mereka punya tim manajemennya. Bahkan mereka punya stadiumnya. Saya percaya pasti ada yang kelola stadiumnya. Ada yang kelola marketing branding daripada tim tersebut, sehingga tim tersebut menjadi satu paket yang sangat komplit dari pemain yang hebat, dari pelatih yang hebat, dari lapangan yang baik, dari logo yang baik, dari suasana yang baik. Itu menjadikan satu tim yang sangat solid, sehingga branding daripada tim basket tersebut dapat menjadi dampak, menjadi inspirasi karena semua berfungsi dengan baik. Dan saya percaya waktu saya melihat ilustrasi tersebut sama seperti apa yang tadi barusan kita baca di dalam firman Tuhan itu sendiri. Di mana setiap bagian yang ada itu harus berfungsi saling melengkapi untuk membangun sebuah tim basket yang sangat solid. Dan saya mau ajak saudara untuk masuk lebih dalam lagi di mana identitas kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, bahwa kita adalah satu. Katakan bersama-sama, kita adalah satu. Kita semua bersatu. Fungsi berbeda-beda, tapi we're all one in the body of Christ. Dan saya mau ajak saudara untuk masuk lebih dalam untuk mengerti konteks daripada 1 Korintus 12. Di mana kita bisa melihat 1 Korintus 12 adalah bagian dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Di perjanjian baru. Dan kita bisa lihat bahwa jemaat Korintus banyak mengecewakan Paulus karena mereka berbagi dosa yang mereka lakukan, dari berbagai dosa yang mereka lakukan seperti perpecahan, bahkan ada perzinahan, bahkan yang lebih parah lagi mereka menuntut sama orang percaya ke dalam pengadilan. Epic sekali. Bahkan Paulus ingin mengajarkan kebenaran kepada jemaat di Korintus. Dan kita bisa lihat komunitas Yesus pada saat itu di jemaat di kota Korintus sedang bertumbuh. Dan yang paling parahnya bahkan mereka keasikan mencari berbagai karunia dengan tujuan menyombongkan diri mereka sehingga terjadi perpecahan di kota tersebut. Makanya Paulus sudah menulis kepada mereka semua bahwa ingat, kalian boleh berbeda tapi kita satu tubuh. Kalian boleh dari latar belakang yang berbeda-beda semua, kita adalah satu tubuh. Dan pesan ini menjadi pesan yang sangat relevan di saat pandemik seperti ini. Karena kita saling membutuhkan. Bahwa kita adalah satu. Kita harus ingat bahwa we are one. We are one in the body of Christ. Dan ada 3 observasi yang saya mau berikan kepada saudara pada hari ini. Tentang konteks daripada 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 yang tadi kita sudah baca. Siap dengarkan?
Kita tulis bersama-sama ya. Ada 3 observasi saya bagikan pada saudara. Yang pertama, diversity and unity function together. Saya katakan sekali lagi. Diversity and unity function together. Bahasa Indonesianya, perbedaan dan kesatuan berfungsi bersama. Dengan kata lain, kita bisa berbeda, tetapi kita semua mempunyai fungsi yang sama di dalam kesehatan satu tubuh itu. Boleh katakan amin bersama-sama. It's so good. Karena di ayat 12 sampai ayat 14 dikatakan apa? Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu juga. Dan lebih menariknya lagi, Paulus mengajarkan lebih dalam lagi. Paulus nggak peduli bahwa kita mau orang Yahudi, mau orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, mau dibaptis atau belum, kita adalah satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dengan kata lain, kita nggak perlu membanggakan diri kita masing-masing karena kita semua boleh berbeda, tapi kita membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan di Galatia 3 ayat 28 dikatakan pun juga di bahasa Inggrisnya, neither mereka adalah seorang budak, mereka adalah orang-orang bebas, bahkan mereka perempuan atau laki-laki, itu Tuhan tidak peduli karena kita semua adalah satu di dalam tubuh Kristus. Maka Alkitab mau katakan kepada kita semua, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan lagi dari latar belakang saudara. Mau saudara dari ras orang bule, orang Indonesia, orang Asia. Mau saudara orang Chinese, mau orang pribumi. Mau saudara kaya, mau saudara miskin. Mau saudara tinggi, mau saudara pendek. Kulit kita putih, satu lagi kulitnya hitam. Tidak peduli di mata Tuhan. Karena kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Ingat akan hal ini Bapak Ibu, di mana kita satu mempunyai tujuan yang sama, di mana sama seperti tubuh kita masing-masing. Seperti itu, bahkan Paulus menggambarkan gereja Tuhan dengan ilustrasi tubuh yang sangat mudah untuk Bapak Ibu mengerti. Semua bagian tubuh kita berfungsi berbeda. Tangan fungsinya untuk mengambil hal-hal yang lain. Tapi kalau cuma sekedar tangan saja yang ada di dalam tubuh kita, itu akan creepy, itu akan aneh sekali. Tapi leher, neck itu bisa buat kita lihat kiri kanan. Pinggang untuk kita bergerak. Kaki untuk kita melangkah. Tapi ingat, semua fungsinya berbeda. Tapi mereka adalah bagian dari satu tubuh. Dan kita saling membutuhkan. Karena saya nggak mungkin mau mengambil sesuatu dari kejauhan sana. Di kejauhan sana, tanpa saya membutuhkan kaki untuk melangkah. Itu sangat mustahil untuk saya lakukan. Makanya kita bisa menjadi orang yang sehat waktu kita punya secara utuh bagian daripada tubuh itu. So saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah melihat bahwa kita berbeda jadi kita merasa bahwa kita tuh aneh. No, semua bagian tubuh kita berfungsi berbeda sesuai dengan keunikannya. Jadi biar kita jadi diri kita sendiri dengan keunikan kita, supaya Tuhan dapat memakai kehidupan kita bagi tubuh Kristus. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, kita special. Saudara, unik. Bahkan kita semua diberikan sesuai dengan gambaran Kristus. Enggak ada yang Kristus buat kayak, iseng lah, saya iseng-iseng mau buat, misal saya kasih contoh, mau buat Pak Fajar. Saya iseng lah buat Pak Fajar. Ada gunanya? Belum tentu ada gunanya. Iseng saya buat, nggak pernah. Di dalam Tuhan tidak ada yang iseng. Di dalam Tuhan semua ada tujuan yang jelas. Itu untuk menggambarkan karakter daripada Kristus sendiri. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, perbedaan is good. Perbedaan itu baik. Sama seperti negara kita katakan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Kita boleh berbeda tapi kita satu. Sama seperti kalau saudara mungkin lagi main gitar. Mungkin jari jemari kita fungsinya berbeda. Bayangkan gak sih kalau kita lagi main gitar,
cuma satu jari doang yang berfungsi, bunyi cuma teng, 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 teng. Saya percaya kita tidak akan membuat melodi yang baik. Tapi waktu kita bersatu bersama-sama, kita main gitar bersama-sama dan tangan jari jemari kita berfungsi bersama-sama pun juga, saya percaya kita akan menciptakan semua melodi yang indah. Dan hidup penuh dengan melodi yang indah itu akan membuat sesuatu lagu yang manis yang dapat menginspirasi banyak orang. Sama seperti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya berbeda dengan saudara. Saudara berbeda dengan Pak Fajar. Saudara, suami berbeda dengan istri. Istri berbeda dengan suami. Kita berbeda dengan papa mama kita. Papa mama kita berbeda dengan kita. It's good. Karena waktu kita bisa bersatu bersama-sama di dalam keperbedaan itu semua, kita dapat menciptakan melodi yang indah. Dan waktu ada kesatuan bersama-sama, dan kita berfungsi, saya percaya banyak orang akan terinspirasi dengan kesatuan itu sendiri. So, dengan kata lain saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, maximize our diversity. Maksimalkan perbedaan itu, it's fine. Kita butuh sesuatu yang berbeda. Tapi justru jangan karena perbedaan justru mendiskriminasi kita. Seringkali itu yang gereja lakukan karena engkau bukan di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Tuhan pun sendiri, di dalam gereja yang sama kita ribut. Karena kamu dari ras ini, kamu dari kasta ini. Banyak terjadi keributan, perpecahan. Bahkan ironisnya di dalam rumah Tuhan sendiri. Tapi justru Tuhan lagi berbicara kepada kita semua dan mengingatkan kita kembali. Di saat-saat pandemik seperti ini justru kita perlu bersatu dan kuat di dalam Tuhan. So perbedaan itu baik. Nggak apa-apa kamu berbeda dengan saya. Tapi yang paling penting bukan masalah perbedaannya. Tapi apakah kita berfungsi untuk saling melengkapi. Itu yang jauh lebih penting. Itulah esensinya. Bukan sensasi. Kita tidak pernah fokus terhadap sensasi. Karena sensasi itu hanya sementara. Tapi esensi yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat di saat pandemik ini. Dan esensi kita di dalam Kristus adalah di mana kita dapat mengerti bahwa perbedaan itu baik. Dan kita harus ingat, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Itu poin yang pertama. Dan observasi yang kedua, comparison, perbandingan, breed trouble. Perbandingan membawa masalah. Dengan kata lain, kita butuh sesama. Yuk katakan bersama-sama di mana Bapak Ibu nonton. Kita butuh bersama-sama. Ayo bilang kepada suaminya, kepada istrinya, saya butuh kamu. Kita, gereja Tuhan butuh bersama-sama. Kita butuh each other. We need each other. Dan saya mau katakan Tuhan tidak pernah membuat karbon kopi yang sama. Sekali lagi kita berbeda, it's fine. Kalau Bapak Ibu tahu gak sih kertas karbon kopi zaman dulu? Kalau orang-orang zaman dulu pasti tahu. Zaman sekarang kan gampang ya kita mengcopy sesuatu. Kalau di komputer tinggal copy, paste. Kalau di zaman dahulu kita nggak bisa mau ngetik pun aja kalau kita mau copy tulisan kita. Antara lembaran helai pertama dengan lembaran kedua, kertas, kita harus selipkan karbon kopi. Tujuannya biar waktu kita tulis nama saya Wan, di belakangnya tertulis. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai karbon kopi. No. Dia paling specialized dengan original. Tuhan membuat kita berbeda sekali. Jangan pernah bandingkan kehidupan saudara dengan orang lain. Sama seperti ayat firman Tuhan. Dan Paulus menulisnya menurut saya sangat lucu sekali karena ditulis di ayat 15 sampai 19. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Ini dia mulai membandingkan. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Ini mereka mulai membandingkan nih ilustrasi daripada tubuh kita. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Katakan bersama-sama, khusus. Katakan sekali lagi,
khusus. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Diberikan secara khusus seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di mana ke tubuh? So, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semua. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita sering menggunakan pepatah, rumput tetangga jauh lebih hijau. Tapi apa yang terjadi kalau kita sering melihat rumput tetangga terus? Akhirnya kita tidak pernah menyirami rumput yang Tuhan telah sediakan di depan mata kita. Kita tidak pernah bahkan cocok tanam memberikan pupuk nutrisi yang baik untuk rumput di depan kita, di halaman kita. Karena fokus kita terlalu lebih sering fokus kepada kehidupan tetangga. Padahal itu tetangga nggak peduli tentang kita, tapi kita terlalu kepo alias memperhatikan hal-hal yang terlalu berlebihan. Tapi pada tetangga kita tidak pernah memberikan kita makan atau minuman. Tapi kita terlalu fokus ke sana sehingga kita lupa dengan apa yang ada di depan kita sendiri. So, hati-hati mulai menjadi orang-orang yang aman dan bersyukur dengan apa yang kita punya di lahan kita. Penting sekali. Karena tadi saya katakan, jangan pernah membandingkan karena itu akan menjadikan sebuah masalah. Bahkan saudara pernah bertanya gak sih, kenapa kita lahir di keluarga ini? Kenapa saya mempunyai karakter seperti ini? Kenapa saya lahir kulitnya putih, mata saya sipit misalnya kondisi saya? Saya pernah memilih nggak? Kayak sebelum saya lahir ada di rahim ibu saya mau memilih. Keluarganya kayaknya mestinya yaudah deh sedang saja nggak apa-apa. Habis itu kayak Tuhan kasih saya checklist. Saya mau jadi orang yang ekstrovert, saya tidak mau introvert. No! Kita tidak pernah memilih itu semua. Tapi nyatanya Tuhan ciptakan kita semua secara khusus sesuai dengan gambaran Tuhan yang dikehendakinya. So, hidup saudara bukan secara kebetulan, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan mempunyai tujuan yang jelas di dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat, kita tidak pernah memilih akan hal itu. Di dalam Tuhan tadi saya katakan tidak ada yang kebetulan. Nggak ada namanya coincidence. Semua dalam rencana Tuhan. Semua dalam rancangan Tuhan. Ujungnya hanya akan memuliakan nama Tuhan saja. So, jangan pernah membandingkan kehidupan kita, terutama di saat-saat pandemik seperti ini, kepada kehidupan orang lain. No, we have to be secure. Karena hati-hati dengan perbandingan. Perbandingan akan membawa dua masalah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, itu membuat kita merasa lebih baik. Karena waktu kita membandingkan dan kita melihat orang lain itu keadaannya jauh di bawah kita, kita merasa kayak, yes, wah kehidupan saya merasa jauh lebih baik dibandingin dia. Terkesan baik, terkesannya. Tapi ujungnya akan membawa kita semua kepada kesombongan. Dan yang kedua, waktu kita mulai membandingkan orang lain yang ternyata orang itu jauh lebih di atas kita, apa yang terjadi? Kita akan merasa minder dengan apa yang kita punya. Dan ujungnya tetap fokusnya terhadap diri kita. Dan itu sangat bahaya. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu pada hari ini, jangan pernah membandingkan kehidupan Bapak Ibu dengan kehidupan orang lain. Karena Bapak Ibu sudah dirancang khusus, unik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai fokus kepada Tuhan, syukuri apa yang ada. Bahkan Mark Twain membuat sebuah quote yang sangat menarik. Ditulis apa? Comparison, perbandingan, is the death. Itu adalah kematian of joy. Comparison is the death of joy. Perbandingan akan mematikan kesenangan kita. So, hati-hati, the moment kita mulai membandingkan tanpa disadari, sukacita kita sedang direbut dan dihancurkan. Syukuri apa yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya pada hari-hari ini. Karena Tuhan mau untuk kita tidak pernah membandingkan, tapi mulai mensyukuri apa yang ada. Dan yang terakhir, interdependence, saling ketergantungan.
Dengan kata lain, kita tidak akan menjadi orang yang sehat waktu kita berfungsi sendirian saja. Bapak Ibu, sebagai gereja tidak akan pernah menjadi gereja yang sehat dan yang utuh. Apalagi di saat-saat pandemik seperti ini. Waktu kita berfungsi sebagai orang individu. Karena ayat 20 sampai ayat 26 dikatakan apa? Jika mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan justru. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, justru kita harus memberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian yang khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat ke-26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. That is so good. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Katakan amin bersama-sama. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada yang terlalu miskin atau terlalu tidak signifikan. Karena kita semua bagian dari kesatuan tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan. Katakan bersama-sama. Kita saling membutuhkan. Dan buat Tuhan tidak ada hal yang terlalu besar atau lebih penting sehingga kita bisa berfungsi atau bergerak sendiri saja. Tidak ada eksklusivitas di dalam rumah Tuhan. Dan saya mau beri contoh kepada mengenai kehidupan saya. Skopnya kecil. Skop Alkitab yang Alkitab tulis itu skopnya besar. Kita berbicara mengenai dunia, kita berbicara mengenai kebangunan rohani, revival daripada satu dunia. Tapi saya mau ambil ilustrasi dari hal yang paling signifikan yang dalam kehidupan saya, hal yang paling kecil, itu adalah keluarga saya sendiri. Saya belajar di mana dulu itu saya sempat gagal 3 kali di dalam bisnis yang saya mau jalankan. Itu semua kegagalan itu karena kesombongan saya. Karena saya ngerasa bahwa saya hebat, saya superior, saya tidak pernah menghormati istri saya tidak pernah bertanya kepada istri saya. Dan saya percaya padahal istri saya ada dalam kehidupan saya, mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkomplimen saya, melengkapi saya. Makanya saya dipertemukan, akhirnya kita menikah dengan tujuan untuk kita diperlengkapi. Tapi sombongnya seorang JJ seakan-akan tidak butuh istri, tidak butuh pendapat dia. Akhirnya saya menjalankan usaha saya. Singkat cerita, saya gagal. Dan saya mulai mengerti bahwa kita butuh untuk bersatu. Dan ini konteksnya sangat kecil sekali, cuma keluarganya JJ. Dan saya mulai menyadari, saya orangnya lebih emosional. Karena saya mungkin pemusik juga ya latar belakang saya. Saya lebih kebawa perasaan emosional. Istri saya itu justru jauh lebih logika dibandingkan saya. Makanya saya butuh istri saya untuk bisa saling komplimen, untuk bisa saling menguatkan saya. Saya mungkin kalau nggak ada istri saya, kehidupan saya cuma ada satu kamus doang aja. Gas doang aja, satu kata di dalam kamus. Gas, gas, gas. Tidak pernah ada rem. But I thank God, saya bersyukur saya punya istri saya yang selalu menjadi rem di dalam kehidupan saya. Bayangkan, kalau istri saya nggak ada saya, dia ngerem terus, dia nggak pernah ngegas, akhirnya nggak pernah jalan juga. Kalau saya nggak ada istri saya ngegas terus, akhirnya saya akan nabrak karena saya nggak pernah punya rem. Makanya hidup kita itu saling bergantungan. Sama, itu konteks yang sangat kecil di mana kita saling membutuhkan. Itu konteks keluarga saya saja. Tapi Tuhan maksud bahwa gereja Tuhan hari-hari ini kita harus lebih sering bergandengan tangan. Jangan karena denominasi, jangan karena sinode, jangan karena gereja A, gereja B, jangan karena ras yang memisahkan kita sehingga kita tidak pernah bersatu di dalam Tuhan. Sedangkan tubuh Kristus harus berfungsi menjadi satu dan Tuhan Yesuslah adalah kepala daripada itu tubuh. Maka di saat pandemik seperti ini kita diingatkan untuk kita lebih banyak bergandengan tangan dari keluarga internal kita, habis itu dari gembala kita, dari gereja kita, bukan cuma sekedar gereja kita, bahkan gereja sesama yang lain. Kita harus lebih banyak bergandengan tangan karena kita saling bergantung. Maksud dan tujuannya sama.
hanya untuk kemuliaan nama Kristus saja. Dan itu yang dibutuhkan hari-hari ini. Bahkan dari seorang African proverb dikatakan dalam bahasa Inggris yang menarik. If you want to go quickly, kalau saudara mau berjalan cepat, go alone, jalan sendiri. But if you want to go far, tapi kalau saudara mau berjalan jauh, go together, jalan bersama. So kalau kita gereja Tuhan mau ada revival, itu nggak bisa sendiri-sendiri saja. Tapi kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Jangan pernah membandingkan ras-ras dan lain-lain. Kita semua saling bergantung karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Itulah yang Tuhan rindukan hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita semua. Bahwa kita adalah satu. Berapa banyak dari saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini? Harapan dan doa saya, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada esensi yang utama dan terutama. Di mana Tuhan rindukan untuk kita bersatu. One, hello, my name is one. Bersatu, satu. Karena itu yang dibutuhkan di saat-saat ini. Di saat keadaan lagi krisis, di saat pandemik sedang terjadi, justru jangan terjadi perpecahan. Tapi justru yang Tuhan rindukan untuk kita selalu bersatu di dalam Tuhan. Dan percaya ada kekuatan waktu kita bersatu. Mari GBI Muara Karang, jangan pernah berjalan sendiri. Kita butuh bergandengan tangan. Dan dimulai dari mana? Dari keluarga kita terlebih dahulu. Kita harus lebih banyak komplimen. Yang pertama, saya rangkum secara cepat. Perbedaan dan kesatuan berfungsi bersama. Enggak apa-apa kalau kita berbeda. Tapi yang penting kita berfungsi bersama. Yang kedua, jangan pernah membandingkan. Perbandingan membawa masalah. Dan yang ketiga, kita harus hidup saling ketergantungan. Karena saya percaya seberapa sempurnanya saya, pasti saya punya cacat. Pasti saya punya kekurangan. Oleh karena itu saya butuh saudara yang nonton untuk kita kerjasama bersama-sama untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terutama di saat-saat seperti ini kita harus lebih bergantung, bergandengan tangan. Saudara bisa bayangkan kalau kita semua lebih banyak begini bersama-sama, seberapa kuatnya gereja Tuhan hari-hari ini. Jangan pernah pandang, gereja besar, gereja kecil. Gerejanya orang dari timur, dari barat. Putih, hitam, kaya, miskin. Tapi Tuhan katakan apa? Di dalam Tuhan, semua sama. Di dalam Tuhan, hanya Tuhanlah yang paling tinggi. Hanya Tuhanlah yang paling mulia. Hanya Tuhanlah yang paling kudus. Kita, hamba Tuhan, bahkan semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita berfungsi bersama-sama. Dan bahkan yang terakhir, quote dari Bert McCoy, katakan di bahasa Inggrisnya, grace calls us back to non-duality. Grace itu adalah Tuhan Yesus sendiri, memanggil kita untuk kembali agar kita tidak sendirian, tapi kita bersama-sama sebagai satu tubuh yang berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah identitas saudara dan saya. Mari kita kembali kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Tinggalkan ego kita. Ingat, hidup bukan tentang kita, tapi hidup tentang Tuhan Yesus. Dan itulah yang Tuhan kehendaki terjadi di hari-hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu menguatkan kami semua. Dan pada hari ini kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kami pengharapan yang indah Tuhan, masa depan Tuhan. Ingatkan kami itu untuk selalu bersatu. Ingatkan kami bahwa perbedaan dan kesatuan harus berfungsi bersama. Ingatkan kami juga Tuhan, perbandingan akan membawa masalah. Dan yang terakhir, ingatkan kami bahwa kita harus saling bergantung. Sama seperti tubuh, cara tubuh berfungsi, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Ingatkan kami akan hal itu semua Tuhan, biar gereja Tuhan, biar keluarga Tuhan bersatu lebih erat lagi di saat-saat ini. Dan Kau berkati Pak Fajar, Kau berkati GBI Muara Karang.
biar melalui gereja ini akan menjadi dampak, menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Dan banyak orang melihat gereja ini bukan karena kekuatan dan kehebatan daripada gereja ini, tapi mereka melihat Yesus yang nyata, yang hidup melalui gereja ini. Pakai mereka, bungkus keluar masuk mereka, diberkati senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, the best is yet to come di dalam kehidupan mereka semua. Berkati keluar masuk mereka, kesehatan mereka dalam tangan Engkau. Kami serahkan yang nonton, siapa saja yang nonton ke YouTube ini, berkati mereka semua. Apapun permasalahan mereka, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau tidak tuli, Engkau ada bagi mereka semua. Urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, amin, amin, amin. So thank you, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom semuanya, apa kabar saudara? Luar biasa. Yes, memang pertolongan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan sangat luar biasa buat kita semua. Terima kasih kepada lawatan Tuhan yang indah pada ibadah hari ini. Dalam penyampaian hambanya, yaitu Bapak Pastor JJ Simko Putra, yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan, dengan mengambil judul berbeda-beda tapi satu. Dan ada satu subjudul dalam bahasa Inggris, yaitu Hello, my name is One. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi telah dijabarkan dengan jelas bahwa kita ini dalam kehidupan kita mempunyai banyak anggota, tetapi tubuh hanya satu. Dan diharapkan semua anggota-anggota yang jumlahnya banyak itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara bersama-sama. Ada 3 poin penting yang boleh dicatat. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa perbedaan dan kesatuan itu semua harus berfungsi dengan baik, berfungsi bersama-sama. Tuhan sudah menciptakan kita dengan begitu dahsyat dan unik, saudaraku, sesuai dengan gambaran Kristus Yesus. Perbedaan itu baik, tetapi harus saling melengkapi. Saudara-saudara, malah kita harus maksimalkan perbedaan itu sehingga menjadi sesuatu yang indah kalau dipadukan menjadi satu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dikatakan bahwa kita jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena membanding-bandingkan atau perbandingan itu hanya akan membawa masalah. Kita perlu sesama kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Perbandingan atau membandingkan dengan orang lain hanya akan memicu terjadinya kesombongan. Dan poin yang ketiga dikatakan bahwa kita semua anggota-anggota tubuh Kristus ini harus merasa saling ketergantungan satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Endingnya hanya satu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya ada satu quote atau kalimat yang sangat indah yang berkata begini, kalau kita mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tetapi kalau mau berjalan jauh, kita harus jalan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai terjadi perpecahan, karena di dalam persatuan ada kekuatan. Terima kasih pada hambanya Bapak Pastor JJ Simko Putra yang sudah memberikan pencerahan lewat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan, memberkati keluarga, dan juga gereja Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan pengumuman bahwa pada minggu depan, tanggal 22 November 2020, kita masih ada ibadah secara online, dan firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asaf Immanuel MTH. Itulah pengumuman buat kita semua. Hari ini kita akan naikkan segala hormat pujian kepada Tuhan, menaikkan doa pada Tuhan, mohon perlindungan dan belas kasihan Tuhan, serta pemulihan daripada Bapa di surga buat kita semua. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa penutup dan juga sekaligus doa berkat. Haleluya.
Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kembali dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan, buat perlindungan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Kalau pada saat ini kami boleh ada seperti hari ini Tuhan, kami tahu itu karena Engkau yang terus-menerus memberikan kekuatan dan menopang kepada kami semua. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pastor JJ Simko Putra, yang sangat memberkati kami, terlebih di dalam suasana pandemi corona ini. Engkau mau supaya kami semua makin erat hubungan di antara kami dalam satu persatuan yang indah di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pastor JJ Simko Putra, berkati juga semua jemaat dan siapapun juga yang mengikuti program online pada hari ini dengan kasih-Mu yang berlipat kali ganda. Bapak Surgawi, kami terus-menerus tidak pernah jemu berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan, buat para Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Engkau berikan hikmat kepada mereka dan juga para petinggi-petinggi negara, mulai dari pusat sampai di daerah, semuanya mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka boleh memimpin negara ini dengan lebih baik lagi ya Bapak. Satu perkara yang terus menjadi kerinduan kami Tuhan, tolonglah kami ya Bapak. Ampunilah segala dosa dan segala kesalahan kami, juga seluruh umat manusia di dunia ini, supaya badai virus pandemi corona ini bisa segera berlalu ya Bapak. Hanya karena pertolongan, perlindungan, pemulihan, dan pengampunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berkati semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GBI Muara Karang, bahkan dimanapun kami berada, selalu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa supaya krisis ekonomi global bisa segera berakhir, dan juga kami terus berdoa buat anak-anak kami, pendidikan di negara ini bisa berjalan dan berfungsi kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus mengucap syukur dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara, terimalah berkat yang indah dari Bapa kita di surga, kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.